Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas syarat-syaratnya khutbah, syarat sahnya khutbah 2 dalam sholat Jumat. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukunnya khutbah 2, yaitu hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, pembacaan sebagian ayat, kemudian doa mukminin mukminat. Pada kali ini kita akan membahas tentang syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu ayyusmi'al khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan'aqidu bihim al-jum'atu. Disyaratkan bagi khatib untuk memperdengarkan khutbahnya itu kepada minimal 40 orang, di mana 40 orang ini sebagai syarat minimum diterimanya sholat Jumat. Kita tahu sholat Jumat itu bisa diterima manakala minimum adalah 40 orang lelaki, 40 orang lelaki yang tinggal mustautin, yang bertinggal di situ, lelaki mustautin, kemudian 40 orang yang akil balik. Jadi 40 orang itu harus lelaki mustautin yang tinggal di situ, akil balik. Nah, khotib itu agar khutbahnya sah, syaratnya adalah memperdengarkan kepada 40 orang tersebut. Nah, tapi untuk saat ini karena kita sudah di zaman modern, pasti sangat mudah karena ada pengeras suara. Kemudian wa yustaratu al muwalatu, disyaratkan lagi yaitu muwalah atau tanpa jeda. Muwalah itu terus menerus. Apa yang tanpa jeda? Baina kalimatil khutbati, antara rukun-rukun khutbah satu dan yang lain. Hamdalah langsung sholawat, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tanpa jeda. Nah, dari sholawat ke wasiat taqwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Antara rukun satu ke rukun yang lain itu tak boleh ada jeda, harus muwallah atau nuli-nuli. Wa bainal khutbataini, dan di antara khutbah satu ke khutbah yang kedua itu tidak boleh ada jeda yang lama, kecuali ada jeda yang diperuntukkan untuk khatib duduk dan untuk jamaah berdoa, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk jeda yang lama, hingga khatib mempersiapkan materinya hingga sampai 5 menit, nah itu membatalkan sholat khutbah Jumat. Kalau khutbahnya itu tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Nah, kalau semisalkan kadung terjedanya lama, maka wajib diulangi khutbahnya dari awal. Itu. Falau farraqa baina kalimatiha walau bi'udrin batalat. Kalaupun dipisah antara dua kalimat tadi, antara dua khutbah, rukun khutbah satu ke khutbah yang lain dengan uzur, maka tetap batal. Maka diulang aja dari awal khutbahnya agar jumatannya sah. Wa yustaratu fihima satrul aurat. Syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi khatib harus menutup aurat, tidak boleh ada auratnya yang terlihat. Nah, makanya sebelum memasuki mimbar, kalau misalkan ada jamaah yang melihat misalkan sarungnya bolong hingga terlihat kulitnya si khatib, maka wajib diingatkan. Kemudian yang keempat, wa taharatul hadasi wal khubusi fi thawbin wa badanin wa makanin. Khatib wajib suci dari hadas, dari najis di dalam pakaian, badan dan tempat. Nah, makanya mimbar tempat berdirinya khatib harus suci, pakaian yang dikenakan khatib harus suci, kemudian badannya juga harus suci. Makanya ketika khatib itu sebelum masuki mimbar harus dipastikan sudah punya wudu gitu.
Saya ulangi, syarat-syaratnya khutbah. Syarat sahnya khutbah ada 4. Yang pertama adalah khatib harus memperdengarkan kepada 40 peserta Jumat yang menjadi sahnya Jumatan, yaitu peserta Jumat yang lelaki, yang mustautin, yang bertempat tinggal di situ, yang akil balik. Kemudian syarat sah khutbah yang kedua adalah harus muallah, nuli-nuli antara rukun khutbah satu ke rukun khutbah yang lain, dan antara khutbah yang pertama ke khutbah yang kedua. Syarat yang ketiga adalah harus menutup aurat khotibnya. Syarat yang keempat, khotib harus suci dari hadas maupun najis, baik pakaian, badan maupun tempat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.